warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Rohatul Ais, bisa dipanggil Rifda, nomor absen 29. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sastra sebagai karya sastra. Pengertian sejarah sebagai karya sastra. Sastra merupakan secara etimologi kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Sanskerta yang merupakan kata gabungan dari kata Sanskerta yang memiliki arti pengarahan, mengajarkan dan memberi petunjuk, dan kata akhiran tran yang biasanya mengajarkan dan memberi petunjuk, dan kata digunakan untuk menunjukkan alat atau sarana. Sedangkan menurut Panuti Sudirman merupakan karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai keuangan seperti keindahan dalam isi dan ungkapan. Selanjutnya, pengertian sejarah sebagai karya sastra. Sejarah pernah menjadi bagian dari sastra. Sampai saat ini sejarah juga mendekat dengan sastra, terutama dalam hal menggunakan sumber naskah tertulis. Seiring dengan perkembangan teknologi, sejarah juga diungkap dalam bentuk buku menjadi bentuk bacaan lain seperti karya sastra. Sejarah baik merupakan puisi, cerpen, dan novel. Sebagai contoh sejarah sebagai sastra, novel sejarah dianggap mampu dijadikan sebagai bahan bacaan etnologi karena dalam novel sejarah sebagai terhadap unsur materi sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qamari Pilaili, nomor absen 17. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rifda Rohadatul Ais yang menjelaskan tentang sejarah sebagai karya sastra. Di sini saya sudah lampirkan sebuah puisi tentang sajak seorang tua tentang Bandung Lautan Api, di mana puisi tersebut yang terjadi peristiwa penindasan penjajahan dari pihak sekutu yang terdiri dari tentara Inggris, terjadi pada tanggal 25 Maret 1946. Pada puisi tersebut dapat dilihat peristiwa yang dikenang oleh penyair seperti udara panas yang bergetar dan menggelombang, bau asap, bau keringat, dan sebagainya. Puisi tersebut juga menceritakan alasan pertempuran itu terjadi, yaitu ingin memperjuangkan kelayakan hidup umat manusia. Ia ingin keturunannya hidup merdeka karena keadilan tidak akan terjadi di dalam penindasan dan penjajahan. Selanjutnya, pada puisi itu juga dapat dilihat unsur tempat yang digunakan penyair, yaitu Bandung dan Sukarsa, untuk menjelaskan peperangan berlangsung. Orang tua dalam puisi tersebut ketika seolah dalam mimpi merisaukan keadaan masyarakat sekarang. Pada puisi tersebut terlihat kecemasan dan harapan orang tua itu yang dilukiskan penyair, serta pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisi tersebut, yaitu supaya peristiwa pertempuran dulu tidak terjadi lagi karena sudah banyak darah yang dikorbankan di peperangan demi mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, kita sebagai putra dan putri bangsa harus bisa menjaga negara ini supaya tidak terpecah karena banyak pejuang yang gugur di medan perang. Selanjutnya, sejarah sebagai seni juga memerlukan beberapa hal, antara lain yang pertama intuisi atau ilham, sedangkan yang kedua yaitu
imajinasi, misal membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, juga pada suatu periode yang ditelitinya. Yang ketiga yaitu emosi yang terkontrol. Dan keempat, juga membahas tentang ketepatan dan objektivitas dalam penulisan sejarah. Selanjutnya, di sini saya gambarkan wayang, di mana wayang sebagai salah satu contoh sejarah sebagai sumbangan seni, di mana wayang merupakan sebuah warisan budaya nenek moyang yang diperkirakan telah ada sejak kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Mas Ruro. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruroh, nomor absen 24 dari kelompok pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang manfaat sejarah sebagai karya sastra. Yang pertama yaitu sejarah sebagai ilmu, dan yang kedua sejarah sebagai pernyataan pendapat, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, dan yang terakhir sejarah sebagai profesi. Adapun fungsi sejarah sebagai karya sastra, yang pertama rekreatif, dan yang kedua inspiratif, dan yang ketiga instruktif, dan yang keempat edukatif. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.